Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saf TV yang beriman, Al-Quran dan Al-Hadis dikenal sebagai sumber hukum syariat Islam. Al-Quran merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Hadis secara istilah adalah ucapan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Jika pada masa Nabi Muhammad belum ada mushaf Al-Quran yang dibukukan secara utuh, maka demikian pula dengan hadis. Nabi Muhammad SAW melarang para sahabatnya untuk tidak menuliskan hadis karena dikhawatirkan akan tercampur dengan wahyu Al-Quran. Selain itu, para sahabat Nabi adalah kaum yang kuat hafalannya, didukung dengan gaya tutur Rasulullah yang tidak bertele-tele, sehingga redaksinya mudah dihafalkan. Kemudian di masa sahabat, mereka menghafal dan menyebarkan hadis-hadis Nabi dari satu orang ke orang lain, karena Rasulullah SAW sebagai sumber hadis masih ada. Jika menghadapi suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan Nabi untuk mengecek kebenarannya. Mereka juga dapat menemui sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengkonfirmasi dengan kualitas kepribadian dan karakter orang-orang pada saat itu. Mereka juga tidak memerlukan alat atau ilmu untuk mengecek kebenaran hadis. Meskipun belum disebut sebagai sebuah disiplin ilmu secara eksplisit, praktik ilmu hadis sudah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW. Ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang disampaikan kepada mereka. Sepeninggal Rasulullah SAW, konsentrasi para sahabat terfokus pada upaya kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalifah Abu Bakar tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang kecuali orang tersebut mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikannya. Kemudian pada masa Utsman bin Affan dikenal dengan masa takwil ar-riwayah atau pembatasan periwayatan. Para sahabat tidak meriwayatkan hadis kecuali disertai dengan saksi dan bersumpah bahwa hadis yang ia riwayatkan benar-benar dari Rasulullah SAW. Para sahabat juga telah meletakkan pedoman periwayatan hadis untuk memastikan keabsahan suatu hadis. Mereka juga berbicara tentang para rijalnya atau keadaan para perawi hadis. Hal ini mereka tempuh supaya dapat diketahui hadis makbul untuk diamalkan dan hadis yang mardud untuk ditinggalkan. Dan dari sinilah muncullah mustalah al-hadis, yaitu ilmu yang mempelajari istilah-istilah dalam hadis yang digunakan sebagai penentu tingkatan suatu hadis. Apakah hadis itu masyhur atau sahih, hasan, dan lain sebagainya. Kemudian pada era sahabat, periwayatan hadis mengacu pada kaidah-kaidah sebagai berikut. Pertama, membatasi hadis hanya dari pembawa atau perawi yang dikenal kuat hafalannya, yang kemampuan hafalannya meragukan, mereka akan tinggalkan. Kedua, isi atau matan hadis yang dibawa oleh seseorang dicocokkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sebelumnya telah dinyatakan sahih. Jika terdapat pertentangan, maka dipastikan terjadi kesalahan pada pembawa hadis. Ketiga, membawa riwayat harus mendatangkan saksi atau bersumpah jika ada keraguan atau kekeliruan redaksi pada riwayat yang dibawakannya. Seperti contoh yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika meminta Abu Musa al-Asy'ari agar menjadi saksi pada sebuah riwayat hadis tentang adab bertamu. Waktu terus berjalan, satu generasi pergi
diganti dengan generasi berikutnya. Jumlah kaum muslimin pun bertambah, banyak wilayah kekuasaan mereka pun bertambah luas. Kualitas generasi pengganti tidak sebaik dengan generasi sebelumnya. Pada zaman sahabat Nabi, muncullah 12 hadis palsu dengan berbagai motif kepentingan. Misalnya, seseorang pedagang menyebutkan ucapan yang dilakukan sebagai ucapan Nabi untuk melariskan dagangannya, padahal ucapan itu sama sekali bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, para ulama bangkit mengadakan riset hadis-hadis yang beredar. Mereka juga meletakkan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan yang ketat bagi seseorang yang meriwayatkan hadis. Faidah inilah yang kemudian hari disebut sebagai ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari keadaan atau sifat para perawi hadis, dan isi hadis yang diriwayatkan perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi. Mereka adalah orang-orang yang disebut dalam sanad suatu hadis. Sifat dan karakter mereka dipelajari satu persatu. Bagaimana sifat kejujuran dan keadilan mereka, dan bagaimana daya ingat mereka, apakah sangat kuat atau lemah. Diteliti juga, ataukah mereka bertemu langsung dengan pembawa berita atau tidak. Isi dan kandungan hadis yang dibawa pun dikaji, apakah bertentangan dengan sumber hukum yang lebih tinggi, yaitu Al-Quran atau tidak, atau apakah isinya menyelisihi dengan riwayat lain yang lebih kuat atau tidak. Dari dua kajian itulah kemudian muncul penilaian sahih atau tidaknya sebuah hadis yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun metode yang diberlakukan generasi setelah sahabat dalam verifikasi suatu hadis, diantaranya dengan cara: pertama, meminta seseorang yang membawa riwayat untuk menyebut sumber tempat dalam memperoleh riwayat tersebut. Identitas sumber ini nantinya akan diteliti kemampuan sebagai seorang rawi, baik dari sisi kekuatan hafalan maupun sifat jujur dan amanah pada kepribadiannya. Dari metode inilah kemudian muncul ilmu rijal dan ilmu jarh wa ta'dil sebagai cabang dari ilmu hadis. Adapun ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang mempelajari biografi dan sejarah hidup para perawi hadis, mulai dari generasi sahabat hingga generasi-generasi berikutnya. Sedangkan ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas di dalamnya penilaian baik dan buruk atau cacat dari seorang kritikus terhadap perawi hadis. Kemudian cara yang kedua untuk melakukan verifikasi suatu hadis yaitu dengan melakukan rihlah atau perjalanan melintasi berbagai negeri untuk bertemu dengan rawi hadis. Dengan cara inilah dapat dilakukan verifikasi langsung yang akurat terkait kemampuan seorang rawi. Dengan cara ini jugalah Al-Bukhari, Muslim, dan beberapa ulama hadis lainnya berhasil menghimpun hadis-hadis yang dapat diverifikasi kualitasnya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mencocokkan sebuah riwayat dengan yang dibawa oleh seorang rawi dengan riwayat lainnya pada satu hadis. Sebuah hadis bisa memiliki jalur periwayatan yang berbeda. Jalur-jalur itulah yang diverifikasi dengan melakukan cek silang untuk menemukan ada tidaknya kesalahan ataupun hal yang ganjil di dalamnya. Dan dari rangkaian metode tersebut dikenal dengan mata rantai periwayatan yang bernama sanad. Pada periode tabi'in, penelitian dan kritik matan semakin berkembang seiring berkembangnya masalah-masalah matan yang mereka hadapi. Demikian juga di kalangan ulama hadis selanjutnya. Perkembangan ilmu hadis semakin pesat ketika ahli hadis membicarakan tentang tauhid, yaitu kuat atau tidaknya daya ingat para pembawa dan perawi hadis.
Kemudian selanjutnya ada tahamul wa al-ada, bagaimana metode penerimaan dan penyampaian, nasikh dan mansukh hadis yang kontra bersifat menghapus atau kompromi. Dan ada gharibul hadis, yaitu kalimat hadis yang sulit dipahami. Meski demikian, kegiatan seputar hal tersebut baru berjalan secara lisan, dari mulut ke mulut, belum menjadi sebuah tulisan. Barulah pada pertengahan abad kedua Hijriyah sampai abad ketiga Hijriyah, ilmu hadis mulai ditulis dan dikodifikasi dalam bentuk yang sederhana, yang masih tercampur dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Imam Syafi'i adalah ulama yang pertama yang mewariskan teori-teori ilmu hadisnya secara tertulis, sebagaimana terdapat di dalam karyanya. Misalnya, ilmu hadis bercampur dengan ilmu usul fikih, seperti dalam kitab Ar-Risalah, dan ilmu hadis bercampur dengan ilmu fikih, seperti pada kitab Al-Um. Sesuai dengan pesatnya perkembangan kodifikasi hadis yang disebut pada masa kejayaannya, yaitu pada abad ketiga Hijriyah, perkembangan penulisan ilmu hadis juga melaju pesat. Namun, penulisan ilmu hadis masih terpisah-pisah, belum menyatu dan menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Ia masih dalam bentuk bab saja. Syekh Mustafa As-Sabai mengatakan, orang yang pertama kali menulis ilmu hadis adalah Ali bin Al-Madani, yaitu gurunya Al-Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Dr. Ahmad Umar Hashim juga menyatakan bahwa orang yang pertama kali menulis ilmu hadis adalah Ali bin Al-Madani, sebagaimana yang ditulis oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Di antara kitab ilmu hadis pada abad ini adalah kitab Mukhtalif al-Hadis, yaitu Ikhtilaf al-Hadis, karya Ali bin Al-Madani, dan Takwil al-Mukhtalif al-Hadis, karya Ibnu Qutaibah. Kedua kitab tersebut ditulis untuk menjawab tantangan dari serangan kelompok teolog yang sedang berkembang pada masa itu, terutama dari golongan Mu'tazilah dan ahli bid'ah. Di antara ulama, ada yang menulis ilmu hadis pada muqaddimah bukunya, seperti Imam Muslim dan kitab As-Sahihnya, dan At-Tirmizi pada akhir kitab Jami'-nya. Imam Al-Bukhari juga menulis 3 tarikh, yaitu At-Tarikh Al-Kabir, At-Tarikh Al-Awsat, dan At-Tarikh As-Saghir. Imam Muslim juga menulis At-Tabaqah At-Tabi'in dan Al-Hilal. At-Tirmizi menulis Al-Asma wal Al-Kunah dan kitab At-Tawarikh, dan Muhammad bin Sa'ad menulis At-Tabaqah Al-Kubra. Dan di antara mereka ada yang menulis secara khusus tentang riwayat yang lemah, seperti Ad-Du'afa yang ditulis oleh Al-Bukhari dan An-Nasai dan lain-lainnya. Banyak sekali kitab-kitab ilmu hadis yang ditulis para ulama abad ketiga Hijriah ini. Namun, buku-buku tersebut belum berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Ia baru terdiri dari bab-bab saja. Perkembangan ilmu hadis mencapai puncak kematangan dan berdiri sendiri pada abad keempat Hijriah, yang merupakan penggabungan dan penyempurnaan berbagai ilmu yang berkembang pada abad-abad sebelumnya. Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Romahurmuzi adalah orang yang pertama kali memunculkan ilmu hadis yang berdiri sendiri dalam karyanya Al-Muhadis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i. Kemudian diikuti oleh Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi yang menulis Ma'rifah Ulum Al-Hadis, dan Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi yang menulis Al-Jami' li Adab Asy-Syaikh wa As-Sami, dan kemudian diikuti oleh penulis-penulis lainnya. Demikianlah sekelumit gambaran tentang sejarah kemunculan ilmu hadis, sebuah ilmu yang menjadi tonggak terjaganya kemurnian ajaran Islam. Semoga
informasi sejarah ini bermanfaat bagi sahabat Shaf TV sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.